Jayaningrat. Wahyu di dalam kisah pewayangan Jawa khususnya selalu disertai dengan kisah-kisah satria yang berhati mulia. Kisah pewayangan Jawa selalu berkecimpung pakem Ramayana dan Mahabharata. Para leluhur lebih mengunggulkan pakem Mahabharata untuk mengisahkan kehidupan para pertapa daripada pakem Ramayana. Karena sosok paraga Mahabharata lebih banyak kesamaan jiwa dan perilakunya bagi para tokoh yang dikisahkan, seperti Pandawa V, Kurawa, termasuk bagi pendatang Guru Drona dan Raja Anggakarna. Walau sebenarnya Raja Anggakarna itu trah anak Dewi Prito atau Dewi Kunti Talibroto. Kisah semakin apik dan seru dengan didatangi pihak luar negara seperti Dewi Gendari dan Arya Suman atau Sengkuni. Dengan pengkhianatan Sengkuni di Hastinapura menambah kisah Mahabharata semakin memilukan karena penderitaan dan siksaan anak-anak Prabu Pandu, yakni Pandawa V. Kita tahu biarpun Sengkuni jahat dan kejam, tapi sebenarnya itu kesalahan dari Prabu Pandu yang mengkhianati calon istrinya yaitu Dewi Gendari yang mencintai Prabu Pandu. Kemudian wanita cantik itu diberikan kepada kakaknya yaitu Dhritarashtra tanpa musyawarah dengan Arya Suman atau Sengkuni, yang pada waktu itu kondisi Dhritarashtra cacat mata atau buta. Saat itu dia juga tidak punya kedudukan karena kerajaan dipegang oleh sang Prabu Pandu Dewayana. Dengan itulah kebencian dan dendam Sengkuni kepada Pandu sampai ke keturunannya, hingga Sengkuni murka, jahat, bengis, tidak takut resiko apapun. Jadi bila dikesimak, sosok Sengkuni itu jahat karena kesalahan keputusan Raja Pandu yang tidak menghargai wanita atau merendahkan Raja Gendara. Kita akan memetik nilai-nilai di dalam pewayangan tersebut. Dengan kejadian dan adat budaya leluhur Nusantara, budaya wayang kulit di samping hanya budaya, namun juga ada nilai-nilai mistik dan ritualisasi yang sangat kental. Terbukti banyak ilmu kaweruh, dista, mantra, japa yang terselip di pewayangan yang akhirnya dimiliki oleh nenek moyang kita. Seperti contoh Aji Bolosewu, Condo Birowo, Aji Brojo Musti, Aji Lembu Segilan, Aji Saipi Angin, Gendam Asmoro Tontro Asmoro Gomo, Gembolo Geni, Bayu Bodro, dan Serabat Putih, dan lain-lain. Buka Jagati, buka Jagati. Termasuk hal pulung atau wahyu. Kita akan bicara semampu kita hal wahyu sesuai ilmu para leluhur atau ilmu nenek moyang kita. Wahyu itu bisa diartikan woing rahayu. Woh itu artinya hasil, adapun rahayu itu artinya selamat. Sehingga orang mencari wahyu itu sebenarnya hanya mencari keselamatan dunia dan akhirat, selamat lahir dan selamat batin. Terus bagaimana klarifikasi Wahyu Cakraningrat dan Wahyu Jayaningrat itu? Kita tetap larikan hal itu wahyu keselamatan. Walau sebenarnya wahyu tersebut untuk para raja atau senopati. Namun walau raja-raja dan senopati juga mengutamakan mencari keselamatan yang lebih penting. Kedudukan, kejayaan, kawuryan, dan tahta jabatan juga terpengaruh dengan keselamatan juga. Jadi bila selamat tentu bisa mendapatkan yang diharapkan, apapun itu asalkan sudah garis-garis kodratnya. Kita kembali bicarakan tumuruning wahyu ke manusia atau ke bumi. Semua yang berkaitan dengan yoni atau gaib selalu disertai dengan perilaku ketakwaan yang kelas super tinggi. Karena daya panas yang dimiliki orang, misalkan berpuasa atau bertapa, maka praba jiwa raga alus dan kasar yang ada di tubuh manusia itu menciptakan sebuah daya yang berkekuatan panas dan besar, sehingga memiliki sembrani atau gaya tarik yang kuat untuk memikat atau menyedot anugerah-anugerah sang kuasa yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang dahsyat, termasuk memiliki aura yang disebut Prabowo Wibowo Kamayan. Asal manusia bisa menguasai Trimurti itu tentu akan punya kelebihan dan kewibawaan serta jabatan yang tiada tanding. Disitulah letaknya manusia yang benar-benar mudi atau mencari ilmu sejati akan diberikan dengan Sang Maha Suci. Kita bongkar Wahyu Cakraningrat dan Wahyu Jayaningrat secara simpel saja. Cakra adalah sebuah
kapasitas yang memiliki kesucian secara rutin dengan berputar-putar tanpa berhenti. Contoh kerja cakra digambarkan dengan kekuatan alam semesta raya. Contoh, semua planet yang berjuta-juta jumlahnya termasuk bumi, bulan, dan matahari itu juga berputar-putar tanpa henti. Maka perputaran yang tanpa henti itulah memiliki sumber-sumber daya yang kuat dan ampuh sekali. Seperti halnya ilmu cakra atau pusaka cakra atau ketajaman cakra yang ada di pikiran seseorang, itu pun juga berputar-putar pada porosnya. Artinya berputar pada sumbernya atau sesembahannya. Artinya otak manusia pakai untuk memusatkan takwa dan sembah kepada Sang Pencipta tanpa berhenti seperti perputaran bumi, bulan, dan matahari. Maka kekuatan otak dan hati yang ada di manusia akan menciptakan kedahsyatan yang super power. Kita tidak hanya mengenal cakra Sudarsana dan cakra Bhaskara, tapi cakra kita larikan ke lebih luas di antara ruang jagat raya. Atau kita berpikir pendek saja, apapun yang dikerjakan secara rutin tanpa henti akan menciptakan daya yang handal. Kita kembali ke cakra ningrat. Cakra bisa kita katakan kekuatan ketajaman. Ning artinya letak, rat itu jagat. Artinya wahyu cakra ningrat itu merupakan bentuk keselamatan yang memiliki ketajaman kelas tinggi. Apabila wahyu tersebut turun ke bumi atau ke manusia, pasti memilih manusia yang suci, yang mampu memegang ketajaman pemikiran, juga bisa menenteramkan siapapun atau dunia. Sedangkan wahyu jaya ningrat, wahyu itu wohing rahayu atau hasil keselamatan lahir batin. Jaya artinya menang atau bisa diartikan kejayaan dan kesemakmuran. Ning itu tempat, adapun rat artinya jagat. Kesimpulannya, wahyu jaya ningrat itu merupakan bentuk-bentuk anugerah dari Sang Pencipta alam semesta kepada manusia yang dapat dirasakan dan bukan dilihat. Seperti halnya kesuksesan seseorang yang bisa berhasil melewati kesengsaraan menuju kejayaan, sehingga menjadi pok sumbernya pengayoman para titah. Sehingga wahyu cakra ningrat jaya ningrat itu wahyu yang didapat para tokoh suci atau para raja-raja dan senopati atau prajurit untuk mengayomi umat bentuk apapun, yakni kita sebut dengan kalimat kedamaian, Sugeng Rahayu Sagung Dumadi, Sugeng Rahayu Sagung Dumadi, Sugeng Rahayu Sagung Dumadi. Semoga uraian ini menambah wawasan dan sebagai hiburan bagi kita semua.